Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Donna Mariana dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 8782222574. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi singkat mata kuliah Pancasila yang bertema pembelajaran tentang sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPKI, Piagam Jakarta hingga pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh Indonesia berjalan untuk kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Seperti awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, reformasi. Perjalanan Pancasila dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika PPKI atau Penelitian Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila berfungsi sebagai perekat bangsa yang baru merdeka dan masih mencari bentuk pemerintah yang stabil. Namun, tantangan seperti pemberontakan dan kompleksitas politik membuat penerapan nilai-nilai Pancasila belum maksimal. Tahun 1949, setelah konfirmasi meja bundar, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Meskipun bentuk negara berubah, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi landasan semangat persatuan dan keadilan. Pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara di bawah pemerintah Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Dikeluarkanlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara meskipun penafsirannya menjadi sangat politis dengan konsep Nasakom. Pada masa demokrasi terpimpin konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Pemerintah penafsiran Pancasila sehingga menyebabkan penyimpangan dari nilai-nilai aslinya karena adanya pengaruh ideologi lain dalam sistem pemerintah. Kemudian, pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan ideologi tunggal melalui program P4 atau Pedoman, Penghayatan, dan Pengamatan Pancasila. Pemerintahan berusaha menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, namun dalam praktiknya Pancasila sering digunakan sebagai alat legislasi politik untuk mempertahankan kekuasaan dan mengekang kebebasan rakyat. Tahun 1998 lahirlah era reformasi yang membawa semangat demokrasi dan kebebasan Pancasila dikembalikan ke perannya yang sejati sebagai dasar moral dan panduan etika kebangsaan. Kini menuntut generasi muda untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital, sosial, dan politik secara terbuka dan inklusif. Dari perjalanan sejarah, kita belajar bahwa Pancasila bukan sekedar simbol, tetapi roh dari bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi persatuan penghormatan dan perbedaan dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian,
semangat Pancasila akan tetap hidup untuk mewujudkan Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.